Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwandi Muzaidi, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi geoteknik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah 1. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami tentang sifat fisik tanah dan parameter tanah dengan teknik sipil. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang sifat fisik tanah dan menghitung nilai parameter tanah. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tentang pemadatan tanah di lapangan. Dan yang keempat, mahasiswa dapat memahami tentang distribusi tegangan di dalam tanah. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan tentang air tanah, permeabilitas, dan rembesan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami tentang tegangan efektif pada tanah dan kuat gesek pada tanah. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini adalah mata kuliah dasar sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah lanjutan seperti Mekanika Tanah 2, Rekayasa Pondasi 1, dan Pondasi 2. Mata kuliah ini untuk memberi kemampuan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengantar geoteknik, sifat-sifat fisik tanah, definisi-definisi dasar dan hubungan fase tanah, konsistensi tanah, parameter tanah, pemadatan tanah yang meliputi sifat-sifat tanah lempung yang dipadatkan dan spesifikasi pemadatan di lapangan. Mata kuliah ini untuk memberi kemampuan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengantar geoteknik, sifat-sifat fisik tanah, definisi-definisi dasar dan hubungan fase tanah, konsistensi tanah, parameter tanah, pemadatan tanah yang meliputi sifat-sifat tanah lempung yang dipadatkan dan spesifikasi pemadatan di lapangan, air tanah, permeabilitas, rembesan, konsep tegangan efektif pada tanah, dan kuat gesek tanah. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa diantaranya. Yang pertama, pendahuluan yang berisi kontrak perkuliahan. Selain itu juga dipaparkan materi pengenalan mengenai hubungan ilmu Mekanika Tanah 1 dengan teknik sipil. Yang kedua, sifat fisik tanah dan parameter tanah yang meliputi penyesuaian partikel tanah dan karakteristik tanah. Yang ketiga, parameter tanah, analisis ukuran butir dan batas atau blok. Selanjutnya, yang keempat, kita akan mempelajari tentang spesifikasi pemadatan tanah dan kontrol pemadatan tanah. Yang kelima, kita mempelajari distribusi tegangan di dalam tanah yang meliputi beban titik, beban garis, beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang, beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang, beban terbagi rata berbentuk lingkaran, beban terbagi rata berbentuk segitiga memanjang tak terhingga, dan beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga. Selanjutnya yang keenam, kita akan mempelajari tentang penyebaran tegangan pada tanah berapis dan distribusi tegangan dengan teori elastis. Yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai air tanah yang meliputi tekanan kapiler dan pengaruh tekanan kapiler pada tanah. Yang kedelapan, kita mempelajari tentang hubungan koefisien permeabilitas dengan angka porit tanah pasir. Kesembilan, rembesan dan menghitung debitnya pada berbagai kondisi tanah. Yang ke-10, kita membahas tentang tegangan efektif pada tanah jenuh dan tak jenuh. Yang ke-11, kita mempelajari tentang pengaruh gaya rembesan pada tegangan efektif. Ke-12, pengujian kuat gesek tanah lempung dan tanah pasir. 13, kuat gesek tanah dalam hal sensitivitas tanah lempung dan pengaruh kuat gesek pada tanah jenuh. Yang ke-14, kita akan mempelajari tentang stress pad yang meliputi keruntuhan tanah, diagram Moore, dan critical stress model. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Mekanika Tanah 1,
yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAA. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana mata kuliah ini tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi, yaitu dengan textbooks, diantaranya Mekanika Tanah karangan Braja M.Das, Advanced Soil Mechanics karangan Braja M.Das, dan Mekanika Tanah 1 karangan Ardiatmo. Buku-buku tersebut adalah acuan dalam perkuliahan mata kuliah Mekanika Tanah 1. Strategi yang kedua adalah dengan case method, yaitu dengan memberikan contoh kasus dan contoh perhitungan yang terkait dengan ilmu geoteknik atau mekanika tanah, serta beberapa soal yang harus didiskusikan oleh mahasiswa. Hal ini dapat memicu mahasiswa agar lebih semangat dan aktif dalam mengikuti mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan beberapa media, diantaranya menggunakan Google Classroom, Google Meet. Selain itu juga saya menggunakan WhatsApp group kelas yang digunakan untuk berdiskusi materi maupun kendala-kendala yang dihadapi terjadi selama proses perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment. Dalam proses ini, bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian pada mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan bobot tugas 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester adalah 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 secara luring atau tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ketiga Mekanika Tanah, yaitu kita akan mempelajari tentang sifat fisis dan parameter tanah. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan sifat fisis dan parameter tanah, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan menjadi amal kita nanti untuk kedepannya. Silakan terkelas untuk berdoa. Mari kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas tentang sifat fisik dan parameter tanah pada pertemuan kedua, tentang hubungan dari mekanika tanah dengan ilmu teknik sipil. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mulai dengan bagaimana sih sifat fisiknya si tanah tersebut dan parameter-parameter tanah apa saja yang mempengaruhi dalam sifat fisiknya ini. Nah, sebelum kita masuk ini, siapa yang bisa mengingat atau mengulang kembali kesimpulan dari pertemuan kedua kita minggu kemarin? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Apa fungsi atau hubungan mekanika tanah untuk teknik sipil? Ya, hubungannya apa? Mekanika tanah dipelajari untuk perencanaan fondasi, perencanaan perkerasan lapisan dasar, dan perencanaan struktur di bawah tanah atau basement. Ya, baik. Nah, jadi namanya mekanika tanah itu adalah mata kuliah dasar. Jadi apa yang disebutkan oleh Yogi tadi, mata kuliah dasar untuk kita perencanaan geoteknik atau perencanaan bangunan sipil di atasnya. Capaian dari pembelajaran kita ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang sifat fisik tanah dan parameter tanah. Jadi kalian diharapkan mampu mengetahui atau memahami apa saja sifat fisik tanah dan parameter-parameter tanah. Parameter-parameter tanah ini banyak. Jadi nanti kita seperti minggu kemarin kita sedikit mengulas tentang angka pori, porositas, terus ada gambar tanah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita di sini akan belajar bagaimana cara menghitung atau menganalisa nanti bagaimana nilai-nilai dari parameter tanahnya. Nah, indikator pencapaiannya adalah ini. Mahasiswa
Siswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang parameter tanah, analisis ukuran butir, dan juga batas atau Nah, kita mulai dari attribute limit. Attribute limit adalah konsistensi tanah butiran halus tergantung pada nilai kadar air. Nah, di dalam attribute limit atau batas attribute itu kita selalu berhubungan dengan liquid limit. Terus ada plastisitas indeks atau indeks plastisitas, ada plastik limit, batas plastis, ada shrinkage limit. Artinya di sini adalah batas susut, ini batas plastisnya suatu tanah, ini indeks plastisitas, terus ada nanti berhubungan dengan batas cair. Nah, si tanah dalam butiran padat ketika diberi air itu semakin dia banyak diberi air itu kadar airnya akan naik, artinya dari dia padat menjadi kondisi cair. Nah, semakin besar kadar airnya maka dia akan menjadi kondisi cair. Hubungannya ada liquid limit, acid limit, shrinkage limit. Nah, kondisi kadar airnya di mana? Berapa persen kita melihatnya di sini? Semakin tinggi persenan kadar airnya, kondisinya adalah kondisi cair, yaitu 100%. Nah, ini kondisinya adalah kondisi cair. Nah, ini tadi grafiknya kalau kita lihat, jadi grafik dari kondisi susut, terus ada kondisi plastis, batas plastisnya, terus ada kondisi cairnya. Kita lihat di mana X-nya. Pada saat kita juga nanti membahas tentang ini klasifikasi umum tanah berdasarkan ukuran butir. Tanah itu dibagi oleh 4 jenis. Ada gravel atau kerikil, ada sand atau pasir, silt, lanau, terus ada clay lempung. Nah, ini ada 4 kategori pembagian, tapi ada juga yang dikategorikan adalah tanah sulit. Tanah sulit ini adalah jenisnya adalah pit atau gambut. Nah, di daerah kita ini kan banyak kondisinya adalah tanah gambut. Nah, ini akan menjadi sebuah kesulitan kita adalah merencanakan pembangunan di tanah gambut. Ini menjadi tantangan kita sebenarnya di kondisi tanah gambut. Terus ada juga tanah heavy subsoil atau tanah sangat lunak. Nah, ini juga kita merencanakannya lebih sulit juga, sama seperti tanah gambut. Terus ada nanti namanya expansive soil atau tanah pengembang. Jadi tanah ini nih dia lebih banyak ada di daerah Jawa biasanya. Nah, di daerah kita adalah tanah sulitnya ini adalah tanah gambut. Jadi expansive soil ini adalah tanahnya pada saat dia musim hujan dia mengembang, dan pada saat musim kemarau dia menyusut. Nah, ini kalau kita lihat klasifikasinya tanah, kalau menurut MIT itu ada gravel ukurannya lebih dari 2 mm, kalau ada USDA itu lebih dari 2 mm, ada ASTO dan USCS. Yang sering kita gunakan di dalam perencanaan mekanika tanah itu adalah USCS. Sedangkan ASTO bisa kita gunakan, tapi lebih kebanyakan di transportasi. USDA ini lebih ke pertanian. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya, apa kegunaan klasifikasi tanah? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Penggunaan dari klasifikasi tanah adalah sebagai bahasa komunikasi ilmiah dan untuk mengetahui peluang tanah. Ya. Ada yang lain lagi yang bisa menambahkan? Ya. Penggunaan klasifikasi tanah untuk penamaan nama umum pasir, lempung, lanau, kerikil sebagai tahap awal suatu desain bangunan sipil. Ya. Jadi jawaban teman kalian tadi semua tepat. Jadi fungsi dari klasifikasi ini adalah sebagai bahasa engineer. Terus penamaan dari pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Ini yang harus nanti kalian pahami, karena
mekanika tanah 1 itu pasti akan berlanjut kepada mekanika tanah 2, rekayasa fondasi 1, rekayasa fondasi 2, perbaikan dan penguatan tanah 6. Nah, semua bahasa-bahasa mekanika tanah 1 itu harus bisa dipahami dan dibawa ke dalam mata kuliah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke parameter tanah. Nah, parameter tanah ini kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat ini adalah diagram 3 fase dari tanah. Jadi si tanah ini selalu mempunyai 3 fase kalau dia kondisinya bukan tanah jenuh atau full jenuh, full saturated. Nah, dia selalu ada volume udara, ada volume air, dan volume butiran padat. Jadi namanya satu contoh tanah itu harus memiliki 3 komponen, 3 fase ini. Nah, bagaimana kalau dia kondisinya hanya 2 fase? Kondisi ini adalah kondisi full saturated atau benar-benar jenuh. Artinya hanya terdiri dari butiran padat dengan air. Nah, udara di mana? Tidak ada. Udara di sini dianggap 0. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, bagaimana kondisinya adalah tanah kering. Nah, dia hanya mempunyai volume udara dengan butiran padat. Ini ketika kita pengujian tanah, ketika tanahnya itu di open atau kita keringkan. Nah, kita pasti akan menemukan kondisi fase tanah kering seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungan dari volume dengan berat fase tanah. Jadi di sini volume air, volume udara, ini volume udara, volume air, dan volume butiran padat. Hubungannya apa dengan berat? Nah, ini ada berat udara, berat air, dan berat tanah. Berat udara itu dianggap 0 karena kita tidak bisa menghitung berat udara seperti apa. Jadi itu dipikirkan adalah 0. Nah, kita lanjut. Nah, hubungannya tadi ini, ketika kita mencari nilai volume tanah, nanti kita berhubungan dengan volume solid, volume butiran tanah, volume udara dengan volume air. Ini pasti hubungannya. Terus bagaimana kalau kita mencari volume void atau volume voidnya? Nah, itu adalah dengan rumus volume air ditambah dengan volume udara untuk mendapatkan volume void. Nah, sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ya? Apakah kondisi pertumbuhan itu berlaku untuk tanah jenuh? Ya. Yang ini nanti semua berlaku untuk tanah. Tetapi ketika kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, kalau kita kondisinya adalah kondisi jenuh, artinya di sini tidak ada memiliki volume, volume udara tidak ada. Artinya kita hanya memperhitungkan dari volume air dengan volume tanah. Hanya 2 yang kita perhitungkan karena dia adalah 2 fase. Beda dengan kita tadi volume 3 fase, itu berarti volume udara tetap perhitungkan. Nanti kita akan lihat kembali bagaimana kasusnya kita tampilkan, apakah dia benar-benar full saturated atau jenuh, atau dia bukan full jenuh. Nah, itu nanti yang kita lihat. Ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini kalau kita lihat ada suatu contoh tanah tepung mempunyai berat kadar air water content yaitu 15,8%. DS atau berat jenis dari tanah tersebut adalah 2,72. Sedangkan derajat kejenuhan atau SR itu adalah 70,8%.
Jadi tanah ini diletakkan di udara lembab sehingga menyerap air. Nah, ketika kita sudah menaruh di udara lembab, dia berubah kembali derajat kejenuhannya menjadi 90,8%. Artinya ketika di udara lembab si tanah ini menyerap air sehingga derajat kejenuhannya meningkat. Nah, yang harus kita tanyakan adalah tentukan berapa nilai water content atau kadar air pada keadaan air atau keadaan SR-nya adalah 90%. Nah, ya, kalau kita lihat di sini dari nilai water content adalah 15,8%, dia meningkat pesat menjadi 90,8%. Nah, ini adalah ketika udara lembab ini membawa partikel-partikel air sehingga bisa membuat SR atau derajat kejenuhannya meningkat. Oke, nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita harus buat dulu diagram 3 fase. Nah, diagram 3 fase ini adalah hubungannya. Jadi volume dengan berat dari tanah. Kita harus lihat dulu pertama keadaan 1. Ketika kadar airnya adalah 15,8%. Nah, berat airnya dibagi dengan berat tanah ini itu adalah 0,158, atau ini kita jadikan dalam bentuk pecahan, dari persen kita jadikan pecahan. Nah, artinya berat air itu adalah 0,158. Nah, setelah ini kita lihat lagi, kita mencari nilai derajat kejenuhannya. Nah, derajat kejenuhan itu rumusnya adalah ini, volume air dibagi dengan volume void. Artinya volume void itu adalah volume udara ditambah dengan volume air. Nah, ini menjadi 0,158 dari tadi dibagi dengan 0,158 ditambah volume air, volume udara. Itu nilainya adalah berapa yang kita ketahui tadi? Nah, 70,8%. Artinya 0,708 kalau kita jadikan pecahan. Di sini yang mana yang belum terdapat? Ya, pH. Untuk mendapatkan pH, kita harus mensubstitusikannya. Nah, substitusinya seperti ini. 0,708 itu kita kalikan dengan berat air 0,158. Nah, kita tambah lagi dengan 0,708 dikali dengan volume udara, itu adalah nilainya 0,158. Nah, ini kita jumlahkan semua ini, baru kita bagi dengan nilai 0,708 nilai derajat kejenuhannya, maka didapatkan nilai pH adalah 0,065. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai pH, yang kita cari lagi adalah nilai volume total, karena yang di total adalah ini 3 fase ini yang harus kita totalkan, yaitu volume solid ditambah volume air ditambah volume udara. Nah, ini didapatkan seperti ini nilainya. Volume total adalah 0,39. Nah, sedangkan kita masuk ke keadaan 2. Nah, kita ada 2 keadaan tadi, keadaan airnya. Kita dapatkan SR-nya adalah 0,908. Ini dimasukkan ke dalam volume water sehingga mendapatkan volume udara adalah 0,1 dikali volume air. Bagaimana nilai volume totalnya? Adalah seperti tadi, volume solid ditambah volume air ditambah dengan volume udara, mendapatkan nilai kadar airnya adalah 20%. Nah, sampai sini
Ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut kepada latihan soal. Nah, kalau kita lihat ini, siapa yang bisa mengerjakan latihan soal ini? Ya, silakan maju ke depan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mempunyai nilai porositas adalah 30%. Terus berat jenisnya adalah 2,7 gram. Berapa nilai gamma D? Terus gamma apabila derajat kejenuhannya adalah 0,56. Nah, terus bagaimana derajat kejenuhan dari kadar air yang mempunyai nilai 14%? Itu jelas. Karena dalam mekanika tanah 1 kita selalu berhubungan dengan angka moli, porositas, terus nanti berhubungan dengan gamma tanah, gamma tanah kering, gas jenis, terus ada nanti derajat kejenuhan dan lain sebagainya. Jadi hal ini adalah hal dasar yang kalian harus pahami benar-benar. Kita sambil lihat pekerjaan teman kalian. Jadi ketika yang dicari itu adalah gamma tanah kering, gamma dry, kita harus lihat dulu apa yang kita ketahui. Nih, yang kita ketahui adalah porositas. Apa yang harus kita cari dulu? Silakan sambil diperhatikan temannya. Apabila ada koreksi atau salah bisa angkat tangan. Ya. Oke, ini ada, silakan duduk. Nah, saya tanyakan. Ada koreksian dari ini? Tidak ada. Oke ya. Baik, dari hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, jadi kita akan mereview kembali materi ini bahwa hubungan kita tadi adalah dengan parameter tanah, sifat fisik tanah, dengan batas Underberg. Semua itu berkaitan dengan mekanika tanah. Jadi dalam perencanaan fondasi nanti di mata kuliah mekanika fondasi harus selalu diperhatikan sifat fisik tanah. Itu jangan sampai lupa. Terus batas Underberg diingat, liquid limit, plastic limit, terus solid limit atau batas susut. Jadi dari batas tanah itu solid menjadi liquid limit itu kadar airnya akan meningkat ya. Untuk absensi jangan lupa diisi. Untuk kehadirannya nanti dikumpulkan ke ruangan saya. Untuk mengakhiri kuliah ini kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.